Indonesia versus Filipina bersama Ranger Mas dan juga partner saya. Aul pastinya di sini, dan ini dia first of the history ya untuk melihat bagaimana grand final dari MWI. Tidak ada kedua tim dari Indonesia karena ternyata ada early grand final juga di semifinal 1 tadi. Wow, agak cukup sedih sebenarnya dari kemarin aku jujur ketika ngelihat bracket, tapi it is what it is, show must go on. Kita nggak bisa lagi memungkiri kalau misalnya tidak ada grand finals. Itu juga mungkin terjadi di MSC, sakit hati dari para sobat Filipina. Mau tidak mau, ya, itu yang harus terjadi. Tapi disinilah kita akan melihat rivalitas abadi antara Filipina dan juga Indonesia. Nggak terhentikan bahkan sampai di MWI. Betul, dan ini adalah kombinasi yang tadi sempat ditakutin sama Falcon Vega. Baxia, Angela 4 kali berturut-turut di ban tadi. Dan sekarang tim Fatality bisa memanfaatkan hal tersebut harusnya. Oke, tapi lihat di mana Cini di sini benar-benar diganggu abis-abisan sama sosok Amore. Memang kalau menurut aku Zuxin agak cukup mengganggu untuk di MW ini loh. Oke. Dan juga terlepas juga memang dari Amore-nya ini menjadi poros utama dari Smart Omega Empress kalau aku lihat dari beberapa season ke belakang ya. Lalu ada Shinoa juga yang kemarin sempat outplay dapetin Savage pertamanya di MWI. Tapi ya kita akan ngelihat bagaimana sang defending champion tim Fatality, mampukah mereka mendapatkan 3 peats championnya? Ya, bahkan kalau bisa kita bilang, walaupun di atas kertas mereka memiliki gelar yang cukup banyak dan bahkan di depan sana Vival memaksa masuk ke arah Mirai. Menggunakan flicker dari seorang Mirai adalah sebuah jawaban untuk sosok Vival bisa bertahan di arah Turtle. Tapi nampaknya ketika Mirai dipaksa seperti itu, dia nggak takut dan dia nggak langsung trigger ke arah flicker. Cukup tenang ya. Tapi dan kalau ngelihat dari arah landingnya nih antara kedua belah gold laner, Vivian flicker. Kita tahu Roger ini kan strong banget sekarang ya. Betul. Tapi masalahnya nih dilawan sama yang strong landing juga dari range-nya. Ya, bener, setuju banget. Tapi di sini satu hal yang mungkin dimiliki dari Cel adalah biasanya dia dominasi. Biasanya dia benar-benar bermain dengan sangat cepat, tapi dia harus sabar, dia harus tahan. The Mirai di sana akan coba dipaksa, dimakan oleh sosok seorang Fumieko. Nampaknya Vival akan menjadi target utama dengan tidak ada jawaban para pasukan dari Smart Omega. Mereka mau masa Vival tapi damage-nya terlalu besar. First blood akan didapatkan oleh seorang Vival dengan damage yang diberikan para pasukan dari tim Smart Omega Empress. Mereka setidaknya at least menukar Amore dengan Turtle, dan Turtle pertama di tangan dari tim Smart Omega. Dan kalau Turtle pertama di tangan tim tersebut, mungkin agak cukup berat untuk gold laner Vitality. Nah ini yang kelihatan. Bahkan Shinoa-nya juga dapetin hampir setengah lebih ya dari full platingannya juga. Mahal tuh loh. Mahal Mantap banget. Dan juga Cel-nya tadi udah membuang waktu harus pulang. Ini agak berat dan bicara tentang nantinya ada di dalam segi satu buat team fight. Tugas Fumieko cukup berat nantinya untuk bisa mengincar ke arah lini belakang. Shinoa yang kita tahu positioningnya bagus banget. Makanya kalau ngeliat dari Shinoa ini lumayan ikonik dengan Ixia-nya kemarin yang dapetin Savage. Hero-hero yang jaga jarak lah. Ya, dan itu mungkin ada sebuah jawaban yang harus bisa didapatkan oleh Cini kalau misalnya game kali ini mereka nggak works. Mereka harus punya jawaban atas range damage magical. Contohnya kayak Varsha, contohnya kayak Eve, atau bahkan kalau dia bermain dengan front to back ini agak kurang baik kalau mereka tetap nggak bisa menjangkau ke arah Shinoa. Mundur ke arah belakang, Mirai ditarik kembali, tapi trigger disiplin yang sangat baik. Aku suka banget dari Mirai. Kenapa dia nggak terlalu panik? Karena kondisinya mid laner Vitality itu nggak bisa ngeburst abis. Iya, ini fighter soalnya yang dibawa kan, dan bisa dibilang dari tim Vitality ya semuanya close range combat ya. Jadi ini agak cukup berat, mereka harus bermain front to back juga. Dan ini dari curtain scroll-nya connect karena 2 orang tapi terlalu dalam sehingga tidak bisa di follow up lagi oleh tim Vitality walaupun mereka udah regroup nih dengan 4 pemain mereka. Oke, double stun dikeluarkan begitu saja menuju ke arah belakang dari seorang Cini, bakal coba didapatkan satu point kill. Pilihan yang berat untuk seorang Vivian bisa menyelamatkan salah satu di antaranya. Tapi ketika tidak ada yang bisa diselamatkan karena Vivian ada target yang lebih mahal. Dia bakal coba untuk memaksa team fight di arah Turtle. Untuk Vival, hardguard-nya, bukan untuk menyelamatkan Cini. Jadi lebih ditahan dulu ya, sabar dulu. Karena setidaknya harus membayar kerugian tadi atas tumbangnya satu pemain dari tim Vitality. Tapi lihat, dengan adanya eksekusi dan damage besar yang bisa disumbangkan oleh Keishi. Oke, Fumieko bakal coba dipegangin ke arah belakang. Dengan adanya shot Vival dipegangin 2 orang para pasukan Smart Omega, mereka tidak bisa menyelamatkan diri dari seorang Keishi. Di depan saran Cini akan memaksakan satu point kill. Dikejar habis-habisan tapi masih ada Couch. Dan membuat seorang Keishi selamat. Tidak ada bahkan korban jiwa. Disengage yang bagus banget dari Smart Omega. Mereka tahu tim Vitality besar. Mereka lepaskan, jangan sampai following up. Dan gak ada sama sekali korban jiwa. Dan Turtle di tangan dari Smart Omega Empress itu mahal sekali. Dan bagus banget pastinya untuk mereka ya. 2 Turtle, plus juga kita tahu bagaimana Chell ini sering banget bantu team fight ya. Apalagi di arah Turtle yang kedua. Tapi dengan adanya
hero range yang bisa menangin juga dari segi match up lane-nya. Ini ngebuat dari Chell-nya juga susah untuk join the fight. Dia ditahan habis-habisan dan bahkan dibikin keadaannya tertinggal. Dan ini yang ngebuat dari tim Vitality agak cukup berat nih, karena damage mereka ini cuma ngandelin di Chell harusnya. Ya, correct me if I'm wrong ya. Kalau misalnya seingat aku dia BTR era dulu sebelum berubah ke arah Vitality, setahu aku dia mendapatkan juara 24 kali. 27. 27 dari 2021 kalau nggak salah. 27 plus 1 medal SEA Games. Oh my god, tapi bahkan bisa kita bilang 2021 berarti 3 tahun tidak terkalahkan. 3 tahun tidak terkalahkan. Kita bakal menyaksikan mampukah mereka mempertahankan, karena lebih sulit mempertahankan dibanding merebut. Betul, dan juga satu-satunya yang pernah menang di WSL nih selain dari Bigetron era, itu cuma Evo Slings. Yes, benar. Itu awal-awal skena dari Ladies kalau nggak salah. Naik ya. Iya. Dan bahkan di depan sana si Noah kali ini akan coba dipaksa tapi bergerak belakang Chell. Jawabannya adalah untuk mundur dengan Lekan Pounce bersama dengan Flicker. Hardcat mau tidak mau mencoba untuk menyelamatkan seorang Chell. Namun pas dan bahkan di depan sana para pasukan Smart Omega. Mereka punya waktu yang banyak untuk bisa mendapatkan turret, tapi Chell akan coba dimakan. Tidak ada jawaban untuk bisa mendapatkan Chell. Kena Hardcat yang benar-benar sangat baik. Dan bahkan Vivian di depan sana mau nggak mau jadi badan. Dua Flicker telah keluar, nggak ada responsif menuju ke arah top lane. Karena beda, mid lanernya dia harus clear dulu. Mid lanernya nggak punya mobilitas yang cepat. Dan mid lanernya nggak punya burst. That's why mereka nggak bisa melakukan setup counter di arah top lane. Dan akan coba ditukar dengan Not Nami. Tapi Pramo Ward masih menjadi jawaban untuk menyelamatkan sosok ESP Laner. Sedangkan Chini benar-benar diejam-ejam di depan sana. Lihat, dipaksa, bahkan coba dimakan terus. Dengan adanya fracture yang nggak cukup damage. Bahkan Vival di arah bottom lane hilang begitu saja. Coba ditukar dengan Not Nami. Tapi tidak akan cukup worth it ketika tidak ada Power of Retribution. Ini cukup berat pastinya, apalagi Perfect Turtle akan didapatkan oleh Smart Omega Empress kali ini. Draft yang cukup berat dari tim Vitality ya. Kayak mereka ngandelin lagi Chell-nya yang nantinya akan menjadi tumpuan damage. Sehingga Chell-nya juga sekarang walaupun memang belum tumbang ya, tapi ditahan banget nih pergerakannya. Coba mengintip, mencoba untuk mengejar ketertinggalannya. Tapi kita lihat di arah tengah, Chini ini juga cukup kewalahan dengan adanya poke damage dari range yang cukup jauh dari Amore. Mungkin aku kemarin nggak nge-cashin tim Vitality. Karena pas aku nge-cashin, Vitality ini punya power itu di arah di atas menit ke-8. Mereka terlalu terseok-seok untuk menuju ke arah menit yang ke-8. Tapi setelah menit yang ke-8, mereka biasanya punya power yang cukup bersinar. Dan mungkin ini agak cukup berbeda karena kali ini magical damage mereka itu nggak terlalu maksimal, satu. Burst mereka, high ground mereka kurang. Sedangkan yang ketiga, mereka punya power god lane yang bermain dengan close combat di saat Smart Omega terlalu banyak crowd control. Wow, tapi ya ini Vivalnya memang harus dikorbankan. Dan itu mau nggak mau adalah sebuah kondisi yang nggak baik ketika mereka punya Power of Retribution, apalagi dengan adanya tank. Plusnya, mereka bisa adu di dalam Power of Retribution atau Dancing Lord. Chance mulai membalikan snowball yang dipegang Smart Omega mungkin ada di situ kalau aku, menurut aku. Ya, dan juga Dancing Lord sih. Dan tim Vitality mereka harusnya mereka bisa menangin early-nya sih. Karena kalau bicara tentang late game nantinya susah banget buat nanggulangin damage dari Shinoa. Apalagi kan dengan Roger yang bisa dibilang hero early to mid kan. Semakin late game ini agak semakin berat gitu loh nantinya. Betul. Apalagi bisa dipegang dengan Nat Ayanami, dengan Amerainya juga nanti, dan Vival. Dan selain mereka punya power Shinoa di late game, sekarang coba aku nggak ngeliat jawaban untuk ada deal damage ke arah belakang untuk Shinoa. Nggak ada. Nggak ada, ini mau nggak mau Fumi Eko. Ya, Fumi Eko, dia punya tugas 2 sekarang. Dia harus pilih dengan baik. Dia pegangin Shinoa atau dia pegangin Casey. Itu tugas yang cukup berat loh. Dan juga pilihan yang berat buat Vivian. Dia mau backup Chell atau mau jadi frontliner sama Fumi Eko atau ke Vivalnya. Jujur kalau gue pribadi, biarin Vival sama sosok dari seorang Fumi Eko ini menjadi korban selama Chell itu bisa diselamatkan. Tumbal ya. Mau nggak mau karena deal damage mereka cukup mengandalkan dari Chell. Dan kalau target Smart Omega udah bilang fokus ke arah Chell, ini kelar banget untuk tim Vitality bisa team fight 4 versus 4 atau 5 versus 5. Nggak akan adil untuk mereka. Kenapa aku bilang 4 versus 4? Ini karena Angelanya akan ada di dalam pasti. Oke. Mereka coba memaksa tim fight tapi Chell terperangkap di depan sana. Damage-nya cukup besar. Chell masih bisa ada flicker. Langsung ada hardcard. Masuk mencoba menyelamatkan Chell. Terperangkap di depan sana. Casey. Gak ada lagi fracture. Dan Shinoa-nya free hit di arah belakang. Mencoba diselamatkan seorang Vival. Damage dari Shinoa dan tidak bisa disentuh sama sekali. Ketika tidak ada go away. Ini adalah jawaban mereka. Ini adalah tim fight yang dibutuhkan mereka. Mereka bisa deliver damage. Tapi nampaknya dari Chell masih coba untuk menunggu momentum. Vival menjadi korban keganasan. Dan free hit dari Shinoa nggak bisa ditembus. Nggak ada sama sekali yang bisa mendekat kepada Smart Omega Empress. Terlalu jauh. Dan bahkan ini agresivitas dari Nat Ayanami juga luar biasa loh. Di bawah tadi membuat dari Fumi Eko-nya mundur, bahkan dapetin turret juga.
dan membuat Smart Omega Empress menang dalam satu buah team fight-nya. Satu buat team fight menang, dia bisa dapetin Lord, tapi lihat para pasukan dari tim Smart Omega, mereka berhasil mendapatkan Amanah Flash, jauh dari target utama. Shin akan coba dimakan karena gak ada jalan untuk pulang, akan coba diangkat kembali dengan ada lead dimiliki North Ayanami dan kawan-kawan. Damage portion sangat besar, early game-nya mereka gagal. Early game mereka gagal untuk Vitality. Betul, apalagi dengan hero yang mereka bawakan perlu banget snowball. Yes, betul banget. Call off di awal ini bakal semakin berat sih. Dan Smart Omega Empress, kita akan lihat dari STC relay-nya dulu ya. Ini tidak tersentuh untuk Shinoa-nya di belakang dan lagi-lagi Numenor Blast juga menjadi momentum terkena dengan adanya 2 target sekaligus. Yang dimana itu akan semakin mudah dengan adanya close range combat yang dibawakan oleh tim Vitality. Tapi kalau ngeliat dari Smart Omega Empress ya Bang Oji, kayak mereka tuh dari group stage sampai di babak knockout ini kurvanya naik. Kayak, Kurvanya naik, iya setuju. nggak sih, kayak nggak kendur gitu tiba-tiba. Bahkan tadi di semifinal aja flawless banget. Jujur karena dari awal dia bermain di MWI ini, dia agak cukup flop kalau menurut gue pribadi. Mereka bermain agak cukup flop dan sekarang mereka kurvanya naik di saat kondisi mereka di Grand Final itu udah bagus banget. Tandanya mereka udah panas loh. Gak ada lagi downloading game seperti sebelumnya. Benar-benar yang di kemarin dibilang ya downloading kayak kalah game 1. Tapi ini kayaknya udah bakal ada inisiasi tambahan lagi. Oke, Nomen Flash tadi dikeluarkan di sana, gak berhasil mendapatkan Chini. Tapi nampaknya Fumieko harus mundurkan bakal besar dengan Vival. Bestrak menjadi pilihan utama. Lihat mereka akan pecahkan tanpa ada alasan sama sekali. Mereka akan coba menyelesaikan game dengan sangat